Halo, kembali lagi di channel Rahasia Sukses. Pada kali ini kita akan membahas sebuah bank besar lagi setelah kemarin kan bank BCA tuh karena dia membentuk sebuah pivot point dan titik masuk gitu. Sekarang ada satu bank lagi yang membentuk pivot point dan titik masuk gitu ya. Jadi kita pasti nih gitu ya sama ya saham ini pasti naik gitu maksudnya. Cuman dibandingkan dengan kemarin kan BCA ya kita udah sempat bahas si BCA ada pivot point dimana ya memang akhirnya benar-benar kejadian gitu ya. Pada waktu itu adalah ini nih. Nah, dia membentuk pivot point di sini. Dan di sini volatilitasnya udah rendah. Beberapa kali coba di break, tapi nggak bisa. Nah, waktu itu sebetulnya di sini nih. Di break nggak bisa, di break nggak bisa, tapi sudah break. Gap up, gap up, gap up, gap up. Jadi udah lumayan sih, cuman ya biasa gitu ya kejadian seperti ini di Bank BCA cuma naik 6% gitu. Nah, ini Bank BCA ini bahkan sampai sekarang belum ada ininya pullbacknya gitu. Jadi kalau yang saham kita bahas tadi adalah saham Bank Mandiri. Jadi ya biasa gitu ya terbentuk lagi pivotnya. Pivotnya di mana? Si resisten ini lumayan nih, cukup di respect. Sempat kena satu kali. Nggak mau diginiin pun dia udah kena 2 kali atau 3 kali ya. 1, 2, 3, 4 gitu ya. Di sini sempat kena dikit, biarin. Nah, dan ini ya tentunya ada VCP-nya ya. VCP-nya di mana? Di sini padat. 2 candle ini aja nih. Ini padat. Jadi kalau bisa break ini 8.300 gitu ya. Menarik sih. Ini pun dia nggak respect sih 1, 2, 3. Satu ini. Nah, karena sekarang sih sebetulnya ya yang pengaruh banget adalah indeksnya. Saya juga nggak tahu kenapa sih indeksnya dibikin V-shape recovery gitu ya, cukup cepat gitu ya minggu ini si indeksnya naik. Karena minggu ini 5 hari berturut-turut indeksnya hijau. Bentar, dia agak ngelag. Nah, lihat 1, 2, 3, 4, 5 ini ada 5 hari terakhir minggu ini dia dibikin ini. Nah, bahkan sebelumnya ini ada resisten di sini. Ini udah ditembus, ini udah ditembus. Gitu ya. Bahkan ini pun udah ditembus sebetulnya ya. Jadi ini sih yang paling di respect nih, resisten ini nih. Tapi udah ditembus. Resisten yang tailnya pun sama udah ditembus. Nah, selanjutnya pasti di daerah sini gitu. Cuman ini kayaknya agak mantul dikit gitu atau ini bisa langsung ditembusin sampai sini gitu. Jadi ini cukup ajaib sih ya gitu ya. Dia cepat banget. Dia turun, naik, diam sebentar, naik lagi. Nah, akhirnya yang kenapa indeksnya pengaruh gitu ya. Kalau si indeksnya dia ngomong nge-break lagi ya pasti caranya ya paling gampang dengan yang kapitalisasi besar ya. Salah satunya adalah perusahaan-perusahaan bank besar ini, 4 bank besar ini. BCA dengan kapitalisasi besar bisa kejadian seperti ini karena apa? Karena BCA-nya pun naik seperti ini gitu ya. Dot gitu ya, naik terus gitu. Dan si yang lainnya pun pasti berpengaruh, BRI, Bank Mandiri gitu. Pasti semuanya naik gitu. Cuman perbedaannya si Mandiri itu sedang ada pivot point gitu. Dan BRI pun ini sebetulnya ada nih. Di sini dia padat cuman masih belum kelihatan nih. Tapi performanya udah jelas beda ya. 5 hari terakhir BCA lihat seperti apa, lihat ini. 5 hari terakhir BRI diem aja di situ. Mandiri pun ini kelihatan ya. Dan kalau dibandingin nih Bank BNI dulu. Apa ini komputer cukup mulai. Nah, BNI ini kemarin baru break. Nah, VCP pertama ini kan sempat dibahas. VCP pertama di sini dia di break up, tapi dia akhirnya turun terus konsolidasi lagi di sini, akhirnya naik lagi.
Nah ini juga sama nih, sebetulnya ada ini ya. Ini juga nggak tahu nih ya, ini apakah resisten terkonfirmasi atau tidak. Tapi kalau dilihat ini 1 2 3 harusnya terkonfirmasi. Ya, pivot pointnya di sini gitu. Tapi kita akan lihat aja gitu, bagaimana performanya gitu. Dan ini pun sama ya, seminggu terakhir 1 2 3 4 5, cuman di hari terakhir dia naik gitu. Beda kejadiannya sama BCA dan si Mandiri. Mandiri Persero, Mandiri pun sama kan, 1 2 3 4 1 2 3 4 5, bahkan pertama tuh dia diturunin jauh, terus naik lagi, berhasil naik lagi gitu ya, kembali ke jalan yang benar. Semoga bisa naik aja gitu. Kalau dari chart gitu ya, si BCA udah naik tapi belum tahu sampai kapan. Si Mandiri ada pivot point, BNI ada pivot point, kalau BRI masih belum. Ya dia juga bagus sih sebetulnya, padat, tinggal dicari aja kapan breaknya gitu. Dan ini lihat optimis, kita lihat beritanya sebentar. Optimis fee based income, Mas Antam, investasi reksadana. Banyak beritanya ya. Kayak gini ya, komisaris direksi beli saham Bank Mandiri, sebetulnya itu adalah suatu pertanda bagus gitu, karena mereka pede banget. Kan mereka belinya di 8.076 waktu Agustus. Ini kemarin ya. 8.076 daerah sini. Ini beliin komisaris direksi, berarti bagus gitu. Berarti mereka percaya kan, mereka pun investasi secara pribadi, mereka percaya kalau si Mandiri ini akan berkinerja bagus dan sahamnya akan naik. Laba melampaui estimasi, bagus gitu ya. Laba bandarmologi. Mana laporan keuangan Q2 nya, ini beritanya banyak banget. Setiap hari ada 2, 3, 4 berita. Q2 nya pun membentuk sesuatu yang bagus sih. Ini ada target 10.000 lebih ya semua. Optimis. Jadi si bank-bank besar sebetulnya memang udah layak buat dikoleksi lagi sih. Nih, laba Bank Mandiri melonjak 62% jadi 20,2 triliun. Labanya aja udah bank gede gini melonjak 62%. Wah, gila banget. Laba bersihnya nih ya, yang tadi 61,7%. Perolehan margin bunga bersih yang secara konsolidasi mungkin lebih meningkat gitu ya. Penyaluran kreditnya 15%. Yang di highlight semuanya laba bersihnya ya. Perumahan kreditnya cuma 10% sih sebetulnya, berarti ya marginnya sih. Seperti itu dulu. Oke, sampai di sini dulu video ini. Jangan lupa like atau komen jika ada yang kalian tanyakan, share dan diskusikan dengan teman kalian, dan yang terpenting tekan tombol subscribe. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.